Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Bertemu kembali dengan kami dari LPK Electromedic Solution. Pada hari ini, alhamdulillah nih, kami kedatangan tamu jauh dari Yogyakarta, ya. Kawan saya, sahabat lama saya, ya, Om Kuat Supriyadi. Beliau adalah seorang praktisi yang cukup lama bekerja di rumah sakit, ya, terkait dengan masalah perawatan kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan masalah health technology assessment yang mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman sekalian, ya, apa itu health technology assessment. Tapi mungkin ada sebagian kawan-kawan kita yang belum begitu memahami apa itu HTA, gitu ya. Nanti kita akan bicara panjang, ya, atau lebih dalam lagi terkait dengan HTA dengan Om Kuat yang selama ini mungkin sudah mengimplementasikan, ya, tentang HTA ini di rumah sakit. Bagaimana pada sebuah rumah sakit yang ingin menginvestasi atau membeli alat kesehatan itu melalui kajian-kajian yang disebut dengan HTA. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi lebih dalam, Om Kuat bisa memperkenalkan diri, Pak, silakan. Baik, Bang. Terima kasih atas undangannya. Beliau suku saya ini. Jadi saya kebetulan juniornya dari Bang Hanafi, sama lahir dari Hang Jebat. Saya kenalkan dulu, siapa tahu ada yang belum kenal dengan saya, Kuat Supriyadi. Saya stay di Yogyakarta. Alhamdulillah bisa mengabdi di ASN 34 tahun di rumah sakit Sarjito. Luar biasa. Dan sekarang saya berkarir di PT KSS untuk melanjutkan misi dari kami di rumah sakit, yaitu tentang bagaimana sih pengelolaan peralatan kesehatan. Alhamdulillah ada wadah baru. Jadi bukan hanya tentang bagaimana proses di dalam pengadaan barang, tapi bagaimana memproduk alat yang sehat. Dalam arti proporsionalnya ini bahwa Indonesia itu mampu, dan katanya membuktikan itu. Gitu ya. Kemudian jadi juga akademisi, Bang. Jadi saya masih mengajar di 3 kampus aktif dan beberapa jadi narasumber untuk terutama bidang manajemen rumah sakit dan aplikasi manajemen yang berkaitan dengan aset. Itu gambarannya saya seperti itu. Monggo mungkin ada yang bisa diskusikan. Multi talenta nih, Kebetulan di bidang engineering juga, ya, kemudian di bidang manajemen juga, kemudian sekarang lagi mengembangkan produksi alat kesehatan dalam negeri, Pak, ya. Dan juga sebagai akademisi. Terus saya juga sering baca nih puisi-puisi Bapak. Dan rupanya juga seorang seniman juga nih, puisi, kemudian lagu-lagu, ya. Jadi intinya saya berusaha mempelajari bukan hanya satu agama. Oh ya. Jadi ada beberapa kitab yang saya pelajari. Tujuannya adalah inilah nilai toleransi. Kita boleh fanatis terhadap agama yang kita anut, tapi bukan berarti harus bersengketa dengan yang ya, intinya itu langsung ditoleran. Kalau ini dijalankan semua orang Indonesia nggak damai betul, ya. Makanya saya hati-hati dalam menulis bagaimana caranya membuat kalimat jangan membuat orang tersinggung. Itu yang berat. Oke, Pak. Mungkin kita masuk ke topik diskusi kita hari ini, Pak, ya, terkait dengan HTA. Mungkin kalau boleh, Pak, barangkali ada pemirsa juga yang belum memahami tentang HTA, gitu ya. Bapak bisa jelaskan, Pak, HTA itu apa sih sebetulnya, Pak? Oke. Saya kasih tahu HTA itu teknologi assessment, tapi saya sampaikan yang dasar di rumah sakit. Karena kalau berbicara HTA itu panjang sekali, itu aslinya kan penelitian. HTA itu penelitian. Karena kalau di rumah sakit tidak ada waktu untuk membeli alat harus diteliti 1 tahun atau 2 tahun, maka rujukannya yang paling dekat adalah ke jurnal.
Jadi seorang HTA, tim HTA itu harus rajin mengupas jurnal. Nah, di situ harus dipahami kepentingannya itu untuk apa. Satu, dari segi user. Misalnya, contoh sederhana aja, user membeli ventilator. Ventilatornya ini untuk siapa? Untuk neonatus, untuk anak, untuk dewasa. Terus ditimbang lagi, akurasinya sudah tertentu belum? Jangan berbicara ini sudah pernah dipakai di mana terus jadi cocok, kok tidak seperti itu. Karena apa? Satu rumah sakit dengan rumah sakit lain sudah berbeda. Jangan sampai ada kasus neonatus memasang kanula di sini ternyata bahan yang dipakai sintetisnya tidak cocok, alergi, rusak hidungnya habis. Nah itu jangan sampai, itu harus diteliti. Itu salah satunya. Yang kemudian yang kedua, ini akan dipakai di mana? Itu tadi ventilator contohnya. Sekarang misalnya contoh yang lebih tinggi, yang lebih bergengsi, beli CT scan. CT scan untuk pemeriksaan apa? Satu hari usernya itu utility-nya berapa pasien? Kasusnya apa saja? Sehingga akan ketemu berapa jumlah pasien per hari, utility per hari, terus yang mau melakukan siapa, pendukungnya, pack list-nya sudah ada apa belum. Nanti ini harus ditentukan dari awal sebelum alat dibeli. Kemudian dari sisi besar itu baru benar. Dari sisi teknisi, user melemparkan ke teknisi. Yang dibutuhkan untuk kebutuhan user tadi, spesifikasi teknisnya apa yang cocok. Oh, dari mana? Dari kebutuhan user tadi. Jangan sampai membeli spek yang tinggi, tidak dipakai semua. Harganya mahal, ya dipakainya menunya sebagian. Sama aja beli handphone, iPhone Pro 17. Bagian untuk WA. Sama foto. Nah ini nggak tepat. Karena apa? Biaya pemeliharaannya tinggi, pengadaannya tinggi. Itu nanti harus dipertimbangkan dari sisi teknis. Teknis itu harus dilihat dari 3 aspek. Sarana, oh mau dipasang di mana nih? Gedungnya sudah siap apa belum? Kalau belum siap berarti apa? Ada dana pendamping, sudah ada belum? Jangan sampai beli alat, dana pendampingnya belum ada, akhirnya tidak bisa terlibat dengan baik. Dari sarana itu dari gedung, dari proteksi radiasinya, ada safety-nya, alur sistemnya harus dilihat. Pasien dari mana, keluar kemana, itu harus juga. Kemudian utility, butuh listrik berapa? Berapa watt? Butuh UPS atau tidak? UPS-nya berapa kVA? Ternyata begitu ya. Kemudian HVAC-nya. Ini ruangannya segini, HVAC-nya berapa? Kadang simpel banget. Contoh itu AC. AC itu ada 3 jenis. Ada yang low watt, ada general, ada inverter. Ini mana yang tepat? Karena ini menyangkut 60% rumah sakit bayar listrik itu untuk bayar AC. Kalau tidak bijaksana, itu nanti akhirnya pembangunan beli AC-nya murah, tapi bayar listriknya yang sangat mahal. Padahal lifetime AC cuma 5 tahun. Nah, masa 5 tahun harus bayar listrik itu dari HVAC. Kemudian dari utility, UPS. Jangan mudah sekali berbicara UPS. Berapa lama sih kebutuhan UPS? UPS itu hanya transisi pada saat listrik mati sebelum genset hidup. Yang harus diperhatikan adalah yang menggantikan itu genset apa UPS. Nah, itu harus dipertimbangkan. Padahal rehabilitasi jelas mensyaratkan 10 paling lama 15 detik sudah ada pengganti. Berarti di sini harus dikasih tahu bahwa UPS membutuhkan 15 detik. Kenapa harus menggunakan UPS yang 120 kVA? Kemudian ini sampai di atas 15 menit, harganya sudah 1 miliar. Berbicara UPS, di sana ada baterai yang harus 3 tahun ganti. Berapa biaya mengganti baterai ini? 380 juta per 3 tahun. Pernah dihitung nggak ini jadi cost? Nah, ini terlupakan. Tahu-taunya malah ada yang salah di dalam memberikan pendapat. Justru yang minta UPS user. Ini ranahnya IPS yang tahu itu. Ini ranahnya IPS. Karena apa? Lo yang kebutuhannya kan
Iya. Kan ini. Iya, iya. Tapi ini harus dipahami Bang, harus dipahami saya sampaikan. Contohnya begini. Beli CT scan, minta UPS 120 KPA harganya 1 miliar, langsung ACC. Tapi ironisnya beli PSRS ngajuin genset 250 kPa Iya. 1 miliar belum tentu beli ACC 3 tahun. Lah orang dibutuhkan gensetnya. Nah, itu baru dari diri. Betul. Padahal itu udah fakta ini. Nah, kemudian itu dari utility. Kemudian dari sisi teknik, dari elektromagnetik. Pada saat membeli teknologinya tadi mau yang 64 atau 128, rujukannya kemana tadi Ya. yang dibutuhkan. Kemudian pada saat beli garansinya pastikan berapa tahun. Setelah kan garansi sekarang rata-rata 2 tahun. Iya. Lifetime alat berapa? Misalnya 5 tahun misalnya. 8 tahun lah ya. Misalnya 8 tahun lifetime. Dikurangi garansi 2 tahun. Iya. Berarti wajib pemeliharaan sama Iya. 6 tahun sisanya lah, misalnya 8 tahun lagi. 6 tahun sisanya ini sesungguhnya membutuhkan biaya pemeliharaan. Ini harus dihitung Ya. dari awal dan ada komitmen kepada calon vendor yang masuk berapa biaya pemeliharaan sama lifetime. Karena kalau tidak ada, nanti budgetnya bagian keuangan bingung lagi. Yang harus diperhatikan di dalam menggunakan kontrak servis ini harus bijak. Artinya apa? Pada saat tahun ketiga kerusakan masih relatif kecil. Iya. Nanti tahun kelima baru ganti tabung. Tahun ke-8 ganti tabung. Berarti kan ada murah, ada mahal. Ini harus flat. Ketemu rata-rata berapa? Kita hitung. Nah, itu di dalam kajian saya PTA itu sudah beberapa contoh untuk menghitung itu. Kalau toh ada peraturan minimal 4%, itu berbicara paling rendah. Saking sakit, belum tentu sama. Teknologi tinggi, utilitas tinggi, resiko tinggi, pemeliharaannya pasti tinggi. Nah, karena menyangkut downtime. Menyangkut downtime. Nah, downtime itu bukan total loss yang dipikirkan, tapi termasuk opportunity. Nah, ini sudah dipikirkan belum? Aduh, kalau downtime-nya ini 2 minggu, pasien kami dikemanakan? Dikirim ke rumah sakit B, sedang iklan ke rumah sakit B. Ruginya udah 2 kali, rugi pendapatan juga rugi kesempatan. Itu sebagai gambaran dari sisi teknik. Nah, bagian PSRS inilah terutama dari sarana prasarana dan peralatan itu gandeng, bukan sesuatu yang terpisah. Jadi harus dipikirkan keselamatan gedungnya bagaimana dan itu gambarnya seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita mau mengadakan pembelian suatu alat kesehatan, terutama untuk yang nilai investasinya tinggi dan high teknologi, Pak ya, itu memang perlu sekali kalau gitu dibutuhkan HTA ya. Apakah ini cocok atau tidak ya? Artinya dari sisi asas manfaatnya, apakah ini jauh lebih tinggi dengan manfaatnya dibandingkan dengan nilai investasi. Barangkali itu sesuatu yang memang sangat dibutuhkan ya. Tadi saya tertarik terkait dengan masalah peran IPSRS ya. Memang sih seharusnya di dalam melakukan HTA di samping ada user ya, mungkin para tenaga medis dan sebagainya gitu ya terkait dengan itu. Padahal memang peran IPSRS ini orang engineering ya mungkin harus lebih banyak dilibatkan, terutama untuk menilai atau melakukan assessment terkait hal-hal yang sifatnya teknis tadi. Karena sangat, saya nggak kepikir ya, kalau misalnya alat yang dibutuhkan itu dibeli dengan nilai investasi yang cukup tinggi, ternyata hanya dalam jangka waktu beberapa tahun, alat itu ternyata ya sudah tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian juga misalnya pada saat digunakan ternyata infrastrukturnya belum siap. Ya. Listriknya pada saat kapasitas listriknya nggak cukup, kemudian juga tidak maintenance ability ya, jadi kemudian juga dari sisi costnya juga mungkin tidak disiapkan, ini agak kompleks ya mungkin. Nah di samping tadi kan kita lihat dari sisi user ya, kemudian dari sisi teknis ya.
Kemudian dari sisi lain lagi apa Pak? Kira-kira yang perlu diperhatikan lagi? Jadi begini, teknik akan memberikan informasi Ya. kepada manajemen. Ya. Manajemen itu perlu kepastian. Hmm. Mengeluarkan dana taruhlah misalnya 10 miliar Ya. untuk beli yang 60 motor misalnya. Ya. Ini digunakan utility sekian, tarifnya sekian, tarif dikurangi biaya, fixed cost, variable cost, dan depresiasi sudah masuk, ketemu lagi rugi. Akan ketemu BEP ini kapan? Oh. Gitu. Informasi ini dari PSRS. Kapan biaya, berapa biaya yang dibutuhkan, kapan dilakukan, kalibrasi rutin harus dilakukan. Ini menyangkut safety. Pada saat terjadi suatu insiden, yang paling mudah adalah tanya, kenapa listriknya mati? Apa nggak dipelihara? Apakah sudah mengajukan biaya pemeliharaan? Apakah sudah di ACC biaya itu? Apakah sudah disiapkan dana itu? Tapi ya, yang paling enak kan, mana nih kan gitu. Kemudian yang kedua harus diperhatikan. Yang tahu betul kondisi alat itu PSRS bagian teknik. Kenapa? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga yang rusak ini bagian apa? Tahun keempat bagian sudah middle, tahun kelima ganti tabung, harga tabung itu yang untuk teknik. Nggak mungkin selain teknik. Nah, kan itu udah kebidangannya. Nah, berarti dari manajemen itu sudah membutuhkan data-data itu dari user masuk, dari teknik masuk manajemen. Manajemen hitung. Ini belum selesai. Keselamatan kerjanya ini gimana? Proteksi radiasinya diukur ke Bapeten. Bapeten sudah bekerja sama belum berapa waktu untuk digunakan. Jangan sampai barang dipasang perizinannya nunggu 6 bulan. Kesempatan kita dapat pendapatan hilang ya. karena tidak direncanakan dari awal. Kemudian regulasi mengadakan peraturannya seperti apa, kalau terjadi insiden sudah diantisipasi atau belum. Ini regulasi harus setidaknya di sana ada 24 perundang-undangan lah kita untuk membuat KTA itu. Nah, ini harus objektif. Setelah itu dianalisis dari sisi tadi user, dari sisi teknik, dari sisi manajemen terdiri akuntansi dan keuangan, outputnya pola tarif, kemudian dari sisi K3 dan dari sisi regulasi. Ini harus matching. Nah, jadi satu kajian baru lahirnya ini HTA, serahkan kepada PPK mengadakan sebagai kajian. Jangan coba-coba PPK itu belum ada kajian. Ya. Nah, ini Pak, seringkali kalau kita saya punya beberapa pengalaman sih ya teman-teman di rumah sakit ya. Kadang-kala pada saat rumah sakit itu akan membeli alat gitu ya, itu mungkin hanya dari sisi klinis saja yang lebih dominan gitu ya. Sementara dari sisi teknis mungkin belum begitu maksimal ya. Saya lihat teman-teman di PSRS itu kebanyakan sih digunakan atau terlibat ya, itu pada saat penerimaan barang itu Pak. Tapi pada saat perencanaan itu nggak begitu banyak dilibatkan, sehingga banyak sekali keluhan dari teman-teman nih. Jadi kadang-kadang setelah alat itu digunakan, ya banyak problem, misalnya kesulitan suku cadang lah, kemudian maintenance-nya ini juga sulit, vendornya sudah tidak ada gitu. Ini kan hal-hal yang harusnya tidak boleh terjadi gitu ya. Bertentangan dengan HTA. Nah, barangkali mungkin nanti bagaimana dari pihak rumah sakit bisa lebih juga banyak melibatkan teman-teman dari PSRS dalam hal kajian sebelum alat itu mungkin diadakan ya gitu. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya tadi dari sisi user atau sisi klinisinya itu memenuhi persyaratan klinis ya. Yang kedua mungkin dari sisi teknis ya, mungkin harus mempertimbangkan berbagai faktor teknis ya, seperti apakah sudah ada kesiapan infrastrukturnya, seperti misalnya kebutuhan listriknya sudah tercukupi, persyaratan ruangannya juga sudah terpenuhi ya. Kemudian faktor-faktor lain mungkin yang terkait dengan masalah K3 juga ya tadi ya. K3. Apakah itu kalau terutama untuk alat yang berbasis radiasi nih, itu apakah sistem proteksi radiasinya sudah disiapkan secara matang ya, agar tidak terjadi radiasi foto yang bisa membahayakan buat
buat pengguna maupun mungkin keluarga pasien, lingkungan itu dari ketiga. Jadi mungkin kalau dari sisi keuangan, ya mungkin sudah ada kajian-kajian keuangannya ya. Kapan BEP-nya kapan ya? Ya. Kemudian apakah itu juga dari sisi operasionalnya itu masih mampu dilakukan oleh rumah sakit yang berkeuangan dan sebagainya. Saya tambahkan dikit Pak. Ya. Bisa jadi rumah sakit itu tidak semata-mata mendapatkan dari keuntungan dari CT scan. Tidak. Oh, gitu. Jadi dalam kajian kami sebagai accounting multiplier effect, setelah dilakukan CT scan ini dimasuk ke OKA, infrastruktur OKA siapnya. Dari OKA langsung ke ICU, infrastruktur ini masuk nggak? Sehingga ada keuntungan yang kecil dari CT bisa mendapatkan surplus dari multiplier effect. Nah ini sudah kan dihitung. Ini butuh sekali orang akuntansi. Nah nanti akan dihitung. Ini akan dihitung multiplier effect ini akan dihitung. Itu harus kita. Tapi timnya harus ini Pak ya, harus komplit. Nggak bisa sendiri. Bisa. Ada klinisi, ada user ya. Ada user. Ada juga engineeringnya, teknis. Teknis dari 3 unsur. Sarana perasaan anak. Ya. Kemudian juga dari sisi keuangan ya, marketing dan sebagainya ya. Iya. Mungkin masalah K3 juga tuh ya. K3. Masalah mata lingkungannya ya. Terus hukum. Masalah hukum regulasi. Regulasi apakah sudah comply terhadap regulasi yang ada ya. Jangan sampai nanti itu persyaratan-persyaratan yang ada di regulasi tidak dipenuhi ya bisa. Dan ada yang lebih penting, jangan sampai suatu kesalahan itu dipanggil oleh seseorang, nggak bisa, ini tim. Oh, satu tim. Berarti memang harus dibentuk tim ya? Harus tim HTA tidak mungkin satu orang yang bertanggung jawab. Tidak, ini satu sistem. Dia saling mengingatkan gitu. Itu kan tadi dari sisi pengadaannya. Iya. Jadi tim HTA ini mungkin dibutuhkan sekali oleh sebuah rumah sakit itu, terutama pada saat mau mengadakan, kemudian juga pada saat proses penghapusan barangkali. Jadi saat mengadakan, saat menginstal, mengaplikasikan, digunakan, sudah itu sampai barang ini tidak difungsikan lagi. Ini adalah satu kesatuan kajian HTA. Itu konkretnya di situ. Wah, cukup ini juga ya. Menarik ini sebetulnya. Nah, mungkin kalau saya sih melihat bagaimana nih kita kalau saya bilang mungkin meningkatkan peran teman-teman di IPSRS agar bisa lebih banyak terlibat dalam proses HTA ini. Artinya pertama tentu saja punya kompetensi ya. Kompetensi itu sangat penting sekali. Bagaimana teman-teman dari IPSRS ini memahami bahwa pentingnya health economic assessment ini dalam hal pengelolaan aset ya, dari mulai perencanaan mau pengadaan sampai ke proses penghapusan ya. Gitu. Nah ini mungkin apa kira-kira Pak? Tadi Bang Om Buat kan udah cukup lama nih. Kira-kira kiat-kiatnya apa untuk bisa memahami itu? Saya agak jujur sedikit aja. Saya kalau keilmuannya teknik nggak bisa, karena saya belajar ekonomi. Oh gitu. Jadi bisa begitu. Belajar akuntansi, menghargai masukan dari yang lain. Itu gambarnya segitu. Jadi selayaknya teman-teman kami semua di teknik tidak hanya belajar sisi teknis toh, belajar ini benar kebutuhan orang lain, bahasanya disesuaikan. Oh, bahasa manajemen butuh kajian. Yang kedua, regulasi kita setiap pelatihan kan ada, ya dibaca, dipahami. Itu seperti itu. Jadi kesimpulannya tinggallah pendidikannya dinaikkan. Sekarang saya bahkan saya sersan. Gimana? Jadi sambung juga, ternyata nggak bisa. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau saya rektor, bahkan nabi koloner, pemerintah saya nggak berani. Ada masukan gimana ini? Dan gimana? Itu bahasanya sudah. Itu gambarannya seperti itu. Nah berarti kan kalau seperti itu untuk teman-teman yang elektromedis khususnya,
itu kan kebanyakan memang masih levelnya D3. Ya. Walaupun sudah ada yang D4-nya, tapi mungkin populasinya belum sebanyak yang D3 ya. Ya. Nah, gimana nih Pak? Untuk yang level technician, apakah sudah kompeten untuk bisa duduk dalam sebuah tim HTA ini kira-kira? Saran saya, ini mau tidak mau legalitas itu dibutuhkan. Seahli apapun dalam bidang teknis, legalitas tetap dibutuhkan. Naikkan dulu kuliah. Sekarang kuliah itu kesempatannya tinggi sekali. Bisa ada yang online, bisa jarak jauh setelah kuliah, pasti dibutuhkan. Tapi kelemahannya ada. Teman-teman kita kalau sudah kuliah bisa penyesuaian tadi, biayanya berapa? Nah itu kadang-kadang menjadi satu hambatan. Itu harus kita sadari bahwa tidak ada ilmu tidak bermanfaat, tidak ada ilmu nurun. Ilmu itu bercahaya. Pasti akan kelihatan kalau itu Bang Nabi pantesan keren pendidikannya di sini. Pasti kelihatan, nggak mungkin nggak kelihatan. Itu mau tidak mau, apalagi di rumah sakit. Jajaran kita dengan dokter spesialis, dengan dokter, dengan profesor, dengan nurse, ya kita sesuaikan. Gitu. Biar nyambung ya. Biar nyambung bahasanya. Jadi senyumnya sama. Jadi dalam satu duduk di meja ada satu tempe paruan makan bersama, itu udah jadi ya kurang gitu. Ya mungkin ini tantangan juga buat institusi pendidikan elektronik khususnya ya, yang mungkin banyak bekerja di bagian IPS nantinya ya. Bagaimana pengembangan jenjang pendidikan ya, tidak hanya mungkin cukup di level diploma 3 maupun diploma 4 ya, paling tidak kita bisa sampai ke magister, syukur sih bisa tingkat doktoral ya. Artinya karena kalau teman-teman ada dalam satu tim HTA yang di situ melibatkan mungkin dokter-dokter spesialis dan spesialis ya. Kemudian ada juga soal akuntan ya, penting. Kemudian ada dari orang hukum ya, dan juga orang lain yang terkait dengan masalah-masalah terkait dengan HTA, sehingga nanti komunikasi bisa lebih smooth ya, lebih nyambung. Sehingga kelihatan sekali kontribusi teman-teman dalam tim itu ya, tidak hanya sekedar menjadi pengikut saya, tapi bisa memberikan masukan-masukan yang jauh lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ini Om Buat sudah membuat buku nih, judulnya Health Technology Assessment. Saya pikir buku ini sangat menarik ya. Jadi tadi apa yang kita diskusikan mungkin akan lebih detail di buku ini ya. Nanti silakan bagi pemirsa yang tertarik dengan buku ini bisa menghubungi kami atau mungkin dengan Om Buat langsung ya. Ini sebentar lagi akan terbit ya. Atau kalau ingin tahu lebih dalam sampai praktek ya, nanti kita akan mengadakan workshop ya. Bagaimana membuat HTA ini bisa diimplementasikan ya. Jadi nanti mungkin dengan kasus-kasus, kalau kita ingin rumah sakit ingin beli sebuah alat, misalnya MRI atau CT scan itu ya, nanti variabel-variabel apa yang harus dimasukkan dalam analisis tadi ya, sehingga nanti akan keluar hasil kajian-kajian HTA-nya, dan ini sangat bermanfaat nantinya akan digunakan oleh PPK mungkin ya, yang akan mengeksekusi pembelian alat tersebut mungkin itu. Jadi demikian para pemirsa, diskusi kita kali ini sangat luar biasa nih Om, banyak sekali inspirasinya. Saya dulu pada saat zaman kita kuliah barangkali belum tahu nih tentang ini ya, karena kami waktu itu hanya dididik bagaimana menjadi seorang technician ya, yang bisa memelihara maupun memperbaiki alat kesehatan. Tetapi ternyata tidak hanya itu ya, hulunya ya, yaitu mengenai pengadaan itu sendiri ternyata perlu kajian-kajian yang cukup mendalam ya. Dan ini mungkin lintas sektor, tidak hanya seorang engineering, kita melibatkan klinisi, kita libatkan juga seorang accounting ya, kemudian ada juga masalah teman-teman dari K3 dan juga orang hukum ya, ini sangat kompleks. Dan ini kalau terjadi kolaborasi ya,
Kayaknya mungkin perlu juga tuh nanti ada apa sih training khusus untuk tim HTA sehingga kolaborasinya bisa berjalan maksimal. Mungkin itu ya, bukan ya? Kalau tadi ada workshop, bisa disimulasikan itu. Oh langsung. Keluarnya sudah jadi ajian. Oh. Ya langsung praktekkan gitu. Iya. Iya. Wah, menarik sekali. Oke, kita akan siapkan insya Allah workshopnya di bulan Oktober ya. Iya. Silakan teman-teman yang ingin mengikuti workshop tentang HTA sampai ke praktek, dan ini sangat applicable ya, jadi sangat bermanfaat sekali buat pemirsa sekalian. Mungkin itu saja kali ya Om Fuad. Baik. Ngobrol kita kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti dengan topik-topik yang lebih menarik Om. Baik. Iya Om, sekarang kan lagi produksi apes ya. Iya. Boleh nanti kita akan bincang-bincang tentang produksi alat kesehatan, produksi dalam negeri ya seperti itu. Kami beberapa produk lah. Ya, oke. Di samping produk apa namanya Alkes, mungkin ada lagi yang lain. Jadi ini agak promosi dikit nggak apa-apa ya. Untuk membuat kajian HTA itu, kami juga sudah membuat aplikasi software. Oh. Dan kita bisa pada saat workshop kita bisa demokan. Ini praktis sekali. Contoh bayangkan rumah sakit itu apa pendidikan ada 680 alat elektronik. Kalau dihitung pakai tidak pakai aplikasi sampai pensiun belum selesai. Belum selesai sampai pensiun. Pakai aplikasi kami. Oke. Ya, itu menarik. Oke, gitu. Nanti kita akan sampaikan di workshop nanti ya. Oke, demikian para pemirsa diskusi kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan kita akan berjumpa kembali di diskusi kita yang akan datang dalam topik-topik yang jauh lebih menarik lagi nantinya ya terkait dengan alat kesehatan. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.